Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelina Ayu Triana dari Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil skripsi saya yang berjudul Peran Stakeholder dalam Pengembangan Pasar Tradisi Lembah Merapi Gunung Gono, Kabupaten Magelang. Yang pertama, pendahuluan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian skripsi saya. Saat ini, perkembangan pariwisata di Indonesia semakin pesat dan menjanjikan. Stakeholder di Indonesia ingin melakukan pembangunan di bidang pariwisata. Salah satunya stakeholder di Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang menjadi salah satu prioritas utama pariwisata nasional di Jawa Tengah karena letaknya strategis dan didukung potensi pariwisata yang besar. Salah satu desa di Kabupaten Magelang, yaitu Desa Banyu menyuguhkan wisata kuliner tradisional dan wisata alam, yaitu Pasar Tradisi Lembah Merapi Gunung Gono. Pasar ini awalnya hanya seperti hutan bambu, namun dengan gagasan masyarakat melalui pemerintah desa, akhirnya dapat dikelola dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat. Keberhasilan dari pasar ini tidak lain dan tidak bukan adalah hasil dari kerjasama beberapa stakeholder seperti Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang, pemerintah Desa Banyu Biru, Bumdes Nirmala Biru, Pok Darwis Tirta Biru, Magnet Production atau dalam hal ini sebagai pihak swasta dan masyarakat yang memiliki peran masing-masing di dalam setiap tahapan perkembangan destinasi wisata. Nah, dari latar belakang tersebut, kemudian muncul pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana peran stakeholder dalam pengembangan pasar tradisi Lembah Merapi Gunung Gono Kabupaten Magelang sebagai destinasi wisata. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui peran stakeholder dalam pengembangan pasar tradisi Lembah Merapi Gunung Gono Kabupaten Magelang sebagai destinasi wisata. Selanjutnya, manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat teoretis yaitu diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pengetahuan mengenai peran stakeholder dalam pengembangan destinasi wisata dengan memanfaatkan potensi yang ada. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Kedua, manfaat praktis yang dibagi menjadi tiga, yaitu bagi masyarakat, bagi pemerintah, dan bagi pengelola pasar. Bagi masyarakat, menjadi inspirasi masyarakat mengenai analisis peran stakeholder dalam memanfaatkan potensi daerah sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang kedua, bagi pemerintah, membantu menyusun kebijakan demi mewujudkan masyarakat yang mandiri dan mendukung program pemerintah dalam pengembangan pariwisata. Dan yang ketiga, bagi pengelola pasar, menjadi masukan agar pengembangan pasar dengan peran stakeholder ke depannya itu semakin baik. Kemudian bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, siklus hidup kawasan pariwisata. Menurut Butler, suatu kawasan pariwisata itu mengalami 6 tahapan, yakni tahap eksplorasi, tahap keterlibatan, tahap pengembangan, tahap konsolidasi, tahap stagnasi, tahap penurunan, atau permajaan kembali. Kemudian, klasifikasi stakeholder. Menurut Townsley, klasifikasi stakeholder itu dibagi menjadi dua, yaitu stakeholder primer dan stakeholder sekunder. Stakeholder primer adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap sumber daya, baik sebagai mata pencarian atau terlibat langsung di dalam eksploitasi. Kemudian stakeholder yang sekunder itu yang memiliki minat atau kepentingan secara tidak langsung, atau pihak yang tergantung pada sebagian kekayaan atau bisnis yang dihasilkan oleh sumber daya. Selanjutnya, analisis peran stakeholder. Di dalam studi kebijakan, analisis ini digunakan untuk mengungkapkan kepentingan dan peran stakeholder. Menurut Bryson, dimulai dengan menyusun stakeholder pada matriks 2x2 menurut intra stakeholder terhadap suatu masalah dan power stakeholder dalam pengaruhi masalah tersebut. Matriks tersebut terdiri dari subject, players, crowd, dan context setter. Kemudian, bab 3, metode penelitian. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Kemudian, lokasi penelitiannya, Pasar Tradisi Lembah Merapi Gunung Gono, Desa Banyu Biru, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kemudian, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan dengan mereduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Kemudian, bab 4, profil pasar tradisi Lembah Merapi Gunung Gono.
Pasar ini berdiri pada tanggal 27 Januari 2019. Pada awalnya, pasar ini hanya seperti hutan bambu atau kebun papringan. Namun dengan gagasan masyarakat melalui pemerintah desa, pasar ini dikelola dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Pasar ini mengusung konsep tradisional dan konsep bebas plastik. Jadi, kuliner yang dijajakan adalah kuliner tradisional, bahasa yang digunakan bahasa Jawa, pakaian adat Jawa, alat transaksi menggunakan dono, yaitu berupa kepingan bambu, dan alat makan minumnya yang terbuat dari bambu juga. Selanjutnya, bab 5, pembahasan dan analisis. Identifikasi stakeholder dalam pengembangan pasar tradisi Lembah Merapi Gunung Gono. Pengembangan pasar tradisi Lembah Merapi Gunung Gono ini dari awal pembentukan hingga saat ini melibatkan beberapa stakeholder. Stakeholder tersebut memiliki peran sumber daya serta kebutuhan masing-masing yang harus terwakilkan dalam proses pengambilan keputusan pada setiap kegiatan pengembangan pasar tradisi Lembah Merapi Gunung Gono. Nah, menilik klasifikasi menurut Townsley, untuk stakeholder primer yaitu pemerintah Desa Banyu Biru, BUMDes Nirmala Biru, Podarwis Tirta Biru, Magnet Production, dan masyarakat sebagai pedagang. Selanjutnya, stakeholder sekunder yaitu Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang. Kemudian, analisis peran stakeholder menurut Bryson dibagi menjadi 4, yaitu subject, players, crowd, dan contestator. Subject itu merupakan stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi dan memiliki pengaruh yang rendah, yaitu Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang. Kemudian players, stakeholder yang memiliki kepentingan yang tinggi, namun memiliki pengaruh yang tinggi pula. Nah, yang termasuk ke dalam stakeholder players yaitu pemerintah Desa Banyu Biru, BUMDes Nirmala Biru, Magnet Production, Podarwis Tirta Biru, dan masyarakat sebagai pedagang. Selanjutnya, stakeholder yang termasuk crowd atau yang memiliki kepentingan rendah dan pengaruh yang rendah yaitu wisatawan, dan yang terakhir yang termasuk contestator, stakeholder yang memiliki kepentingan yang rendah tetapi memiliki pengaruh yang tinggi yaitu masyarakat lokal di sekitar pasar tradisi Lembah Merapi. Seperti itu. Kemudian untuk siklus hidup kawasan pariwisata. Pada penelitian ini didasarkan pada teori siklus hidup kawasan pariwisata Butler, namun tidak sampai pada tahap rejuvenation atau peremajaan kembali, mengingat perkembangan pasar tradisi Lembah Merapi ini belum mencapai tahap tersebut. Kemudian, peran stakeholder dalam tahap yang pertama, yaitu tahap eksplorasi, terjadi pada bulan Juli sampai bulan September 2018. Pada tahap ini, kunjungan wisatawan itu mulai terjadi, meskipun relatif sedikit. Stakeholder yang terlibat pada tahap ini yaitu masyarakat Desa Banyu Biru yang berperan sebagai inisiator yang mencetuskan ide awal pembuatan pasar tradisi Lembah Merapi. Kemudian masyarakat juga berperan sebagai implementer yang melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa dan BUMDes. Kemudian yang kedua, stakeholder yang terlibat yaitu BUMDes Nirmala Biru yang berperan sebagai koordinator, mengkoordinasi dengan stakeholder yang lain, dan pengelola keuangan dan membuat laporan keuangan. Yang ketiga, pemerintah Desa Banyu Biru yang berperan sebagai pembuat kebijakan yaitu mengambil kebijakan untuk mendirikan secara resmi pasar tradisi Lembah Merapi Gunung Gono dan menjadi fasilitator yang memanfaatkan APBDes untuk memperbaiki fasilitas dan aksesibilitas. Yang kedua, peran stakeholder dalam tahap keterlibatan terjadi pada bulan Oktober sampai Desember 2018. Pada tahap ini terjadi peningkatan jumlah wisatawan. Pendapatan di bulan Januari 2019 ini kurang lebih sekitar 17 juta rupiah. Nah, stakeholder yang terlibat yaitu masyarakat Desa Banyu Biru yang berperan sebagai implementer yang melaksanakan kebijakan yang telah dibuat oleh pembuat kebijakan, kemudian BUMDes Nirmala Biru yang berperan sebagai koordinator, dan pemerintah Desa Banyu Biru yang berperan sebagai pembuat kebijakan yang mengambil kebijakan untuk melibatkan pihak swasta dalam pengelolaan pasar tradisi Lembah Merapi. Kemudian berperan juga sebagai fasilitator untuk memperbaiki fasilitas dan melakukan penataan kembali pasar serta pembuatan lahan parkir. Selanjutnya, Magnet Production yang berperan sebagai implementer yang melaksanakan kebijakan yang telah dibuat stakeholder yang melakukan promosi atau branding. Kemudian Podarwis yang berperan sebagai implementer terlibat sebagai pengelola dan penukaran dono serta pengelola lahan parkir. Kemudian Dinas Pariwisata yang berperan sebagai fasilitator yang memberikan fasilitas dan dukungan seperti promosi secara berkala kepada masyarakat luas. Selanjutnya, peran stakeholder dalam tahap perkembangan. Tahap ini terjadi pada bulan Maret sampai Agustus 2019. Pada tahap perkembangan ini diadakan Festival Lembah Merapi 2019 dengan pendapatan kurang lebih berkisar 70 sampai 80 juta rupiah. Stakeholder yang terlibat pada tahap perkembangan ini yaitu masyarakat desa
yang berperan sebagai implementer yang berpartisipasi aktif baik menjadi pedagang maupun warga masyarakat dalam Festival Lembah Merapi 2019. Yang kedua, BUMDes Nirmala Biru yang berperan sebagai koordinator yang melakukan koordinasi dengan stakeholder lain terkait tahap-tahap perkembangan. Kemudian pemerintah Desa Banyu Biru yang berperan sebagai pembuat kebijakan untuk mengadakan event tahunan kembali yaitu Festival Lembah Merapi 2019. Yang keempat ada Magnet Production yang berperan sebagai promotor yang mempromosikan secara masif Festival Lembah Merapi dan melakukan publikasi ke berbagai media cetak dan media elektronik. Selanjutnya dari Tirta Biru yang berperan sebagai implementer yang berperan sebagai mengelola dalam penukaran dono dan pengelola parkir pasar tradisi Lembah Merapi. Dan yang terakhir, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang berperan sebagai promotor untuk melakukan promosi secara besar-besaran dalam rangka menyukseskan Festival Lembah Merapi 2019. Kemudian di tahap konsolidasi yang terjadi pada bulan Januari sampai Februari 2020, jumlah kunjungan wisatawan ini masih tergolong tinggi, tetapi muncul dampak dari berbagai sektor. Nah, stakeholder yang terlibat adalah masyarakat yang berperan sebagai implementer, kemudian BUMDes Nirmala Biru yang berperan sebagai koordinator untuk mengkoordinasi dengan stakeholder lain, kemudian pemerintah Desa Banyu Biru yang berperan sebagai pembuat kebijakan untuk mengambil kebijakan, melakukan gotong royong dan penataan kembali pasar tradisi Lembah Merapi, dan menjadi fasilitator untuk meningkatkan fasilitas dan aksesibilitas dengan perluas lahan parkir. Kemudian Magnet Production yang berperan sebagai implementer, membuat laporan keuangan dan mengumpulkan kepada pemerintah desa dan BUMDes. Dan selanjutnya ada Pak Darwis Tirta Biru yang berperan sebagai implementer yang membantu dalam pengelolaan pasar ketika beroperasi. Dan Dinas Pariwisata yang berperan sebagai fasilitator untuk memberikan dukungan kepada destinasi wisata agar jumlah kunjungan ke Kabupaten Magelang itu meningkat. Tahap selanjutnya itu tahap stagnasi yang terjadi pada bulan Maret sampai April 2020. Pada tahap ini terjadi pandemi COVID-19. Pasar tradisi Lembah Merapi Gunung Gono mau tidak mau harus mengikuti kebijakan pemerintah untuk menutup sementara demi menghindari adanya kerumunan dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, stakeholder yang terlibat di dalam tahap ini yaitu masyarakat desa sebagai implementer yang melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan untuk menutup lapak dagangannya sementara waktu. Kemudian BUMDes Nirmala Biru yang berperan sebagai koordinator untuk melakukan koordinasi dengan stakeholder yang lain dalam rangka mengurangi angka penyebaran COVID-19. Kemudian pemerintah Desa Banyu Biru yang berperan sebagai pembuat kebijakan untuk mengambil kebijakan menutup sementara pasar tradisi Lembah Merapi Gunung Gono selama pandemi COVID-19. Kemudian Pak Darwis Tirta Biru yang berperan sebagai implementer sebagai pihak yang berperan dalam penerapan protokol kesehatan seperti cek suhu, menyediakan masker, seperti itu. Kemudian Dinas Pariwisata yang berperan sebagai fasilitator untuk membuat kebijakan membuka kembali destinasi wisata dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dan yang terakhir, peran stakeholder di dalam tahap penurunan pada bulan Agustus sampai Desember 2020. Selain adanya pandemi COVID-19, keadaan ini diperparah lagi dengan adanya peringatan siaga Gunung Merapi. Stakeholder yang terlibat di dalam tahap penurunan ini yaitu masyarakat desa yang berperan sebagai implementer yang melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan untuk tetap berjualan walaupun pendapatan mengalami penurunan drastis. Kemudian yang kedua, BUMDes Nirmala Biru yang berperan sebagai koordinator untuk melakukan koordinasi dengan stakeholder yang lain untuk merumuskan kebijakan selanjutnya terkait dengan pengelolaan pasar tradisi Lembah Merapi Gunung Gono. Yang ketiga, ada pemerintah desa yang membuat kebijakan untuk memberhentikan kerjasama dengan pihak swasta dan merencanakan pengelolaan secara swadaya. Dan keempat, Pak Darwis Tirta Biru berperan sebagai implementer untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan dan bersedia mengikuti pelatihan pengelola destinasi wisata. Dan yang terakhir, Dinas Pariwisata yang berperan sebagai pembuat kebijakan untuk menetapkan kebijakan untuk menutup sementara dan membuka kembali akses destinasi wisata sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat pandemi COVID-19. Selanjutnya, konstelasi peran stakeholder dalam pengembangan pasar tradisi Lembah Merapi Gunung Gono. Konstelasi peran stakeholder dalam pengembangan pasar tradisi Lembah Merapi ini mengalami pergeseran peran di dalam setiap tahapan perkembangan siklus hidup kawasan berwisata. Keterlibatan itu dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, pada tabel ini, di bagian eksplorasi, Magnet, Pak Darwis, dan Dinas Pariwisata itu belum terlibat. Begitu pula pada tahap stagnasi dan penurunan, Magnet Production itu juga sudah tidak terlibat lagi karena terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang tidak sesuai dengan konsekuensi di awal, seperti itu. Kemudian bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu
Keberhasilan Pasar Tradisi Lembah Merapi Gunung Goro ini tidak terlepas dari peran para stakeholder yang saling bersinergi dan saling bekerja sama. Berdasarkan hasil penelitian, peran masing-masing stakeholder itu dalam pengembangan Pasar Tradisi Lembah Merapi dengan teori siklus hidup kawasan pariwisata sebagai pembuat kebijakan, koordinator, fasilitator, implementer, dan akselerator memberikan kontribusi yang signifikan. Kedua, konstelasi peran stakeholder dalam pengembangan pasar tradisi Lembah Merapi Gunung Gono ini mengalami pergeseran peran. Kemudian yang ketiga, fokus dalam pengembangan pasar tradisi Lembah Merapi Gunung Gono ini mengalami keseimbangan antara sektor ekonomi dan sektor kesehatan. Dan yang keempat, hambatan maupun permasalahan yang terjadi dalam pengembangan pasar tradisi Lembah Merapi Gunung Gono ini seperti tugas dan tanggung jawab stakeholder itu belum maksimal dan belum konsisten. Kemudian manajemen pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban dari stakeholder itu masih rendah, serta terjadi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penurunan kunjungan wisatawan yang akhirnya berdampak pula pada penurunan pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemudian saran yang peneliti sampaikan yaitu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab stakeholder itu perlu ditingkatkan kembali. Kebijakan untuk restrukturisasi stakeholder juga perlu dilakukan agar semakin jelas dan semakin transparan. Selanjutnya, manajemen pengelolaan keuangan pasar tradisi Lembah Merapi Gunung Gono ini dan pertanggungjawaban dari seluruh stakeholder yang terlibat itu juga perlu ditingkatkan kembali. Dan yang terakhir, stakeholder pengelola pasar tradisi Lembah Merapi Gunung Gono ini perlu mempersiapkan adanya inovasi dan terobosan baru yang menarik minat wisatawan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kembali kunjungan wisatawan ke pasar tradisi Lembah Merapi Gunung Gono. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.